Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat interaktif book di LMS Moodle. Pertama-tama kita buka dulu LMS-nya, LMS MTS Jamal Alma.sj.id. Setelah muncul seperti ini, kita masukkan username dan passwordnya. Terus itu kita login. Nah, setelah terlogin seperti ini ada bab yang pertama kita buat, masih ada di sini yang bisa diklik, bisa langsung diklik aja di sini ataupun di administrasi situs. Oke, untuk mengubah tampilan ataupun mengedit perangkat kita itu kita harus menekan dulu mode edit ya. Setelah kita tekan mode edit, maka langsung kita klik bab yang pernah kita buat. Nah, seperti ini. Sudah ada judul, ada topik, perkenalan dengan teman sekelas ataupun apa. Di sini kita bisa kita ganti nama. Misalnya kita ganti nama, di sini kita klik saja ini pulpen, misalnya kita ganti di sini pembagian kata dalam bahasa Arab misalnya. Nah, itu kita enter, maka dia akan muncul kata yang kita ketik tadi. Untuk membuat interaktif book ataupun buku yang bisa ditampilkan langsung di Moodle, itu kita klik tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, setelah kita klik seperti ini, maka dia muncul berbagai macam menu. Menu yang akan kita pilih di sini adalah interaktif content. Nah, setelah muncul seperti ini, coba kita scroll ke bawah, dia akan muncul halaman editor seperti ini. Kita ketikkan saja atau kita cari ke bawah juga bisa. Sampai ke bawah kita cari, kita scroll ke bawah. Ini tidak muncul semua, kita scroll aja ke bawah. Nah, kita pilih interaktif book. Kalau misalnya kita search juga nggak apa-apa, bisa juga. Misalnya kita nggak dapat seperti ini, kita tulis saja di sini, book, kata kuncinya. Bisa kita klik yang interaktif ini, kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini kita menuliskan judulnya, misalnya saya tuliskan di sini, pembagian data. Ya. Ini kalau kita enable book cover, maka dia akan menjadi sebuah cover atau apa istilahnya sampul ya. Nah, kita enable bisa, enggak kita enable juga tidak apa-apa. Selanjutnya untuk pages atau halamannya, ini kita kasih judul untuk pertamanya yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini nanti akan kita isi dengan KD ataupun pengertiannya. Ya. Kita pilih di sini kolom kontennya, itu isinya adalah tag yang berisi KD. Jadi kita pilih saja di sini tag. Nah, selanjutnya dia akan loading seperti ini. Ketika kita klik di tag, maka toolbox-nya ini dia akan berubah menjadi seperti Microsoft Word. Kalau misalnya ada filenya, kita tinggal kopikan saja di sini KD ataupun tujuan pembelajarannya. Ini seperti ini kita kopikan saja, kita upload semuanya, kita tekan Ctrl C, lalu kita pastekan di sini Ctrl V. Nah, setelah muncul seperti ini sudah ada KD-nya, ada pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini bisa kita bold, kita edit, kita tambahkan hurufnya, kita atur hurufnya dan sebagainya. Bisa kita normalkan seperti ini. 150 ini saya buat. Oke, saya buat dan kita kasih garis miringnya.
Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung kita add konten lagi. Misalnya kita mau menambahkan pengertiannya ya, pengertian dari pembagian kata atau kata dalam bahasa Arab. Nah, add konten saja di sini. Kita kasih uh, apa namanya kontennya itu tag, kita pilih tag. Nah, di sini kita tuliskan tentang apa namanya pengertiannya. Ataupun kalau misalnya kita tidak mau ini kita taruh di setelah KD, berarti bisa kita hapus. Cara hapusnya gimana? Cara hapusnya kita tekan saja di sini, kita tekan remove, habis itu kita confirm. Berarti dia yang muncul cuma KD saja di pendahuluan. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan tag untuk membuat pengertian. Bisa kita tambahkan di sini, tag. Nah, untitled column ini kita isi dengan pengertian. Seperti ini misalnya. Nah, kontennya kalau pengertian itu bisa berisi uh, teks seperti tadi atau bisa juga berisi PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint berarti kita harus membuat konten ini dalam PowerPoint ataupun PowerPoint nanti kita ubah ke bentuk gambar. Nah, di sini kita pilih image slider. Cara convert dari PowerPoint ke gambar itu akan saya tampilkan di video berikutnya. Nah, untuk image slider ini kita bisa kasih misalnya di sini judulnya pembagian kata. Nah, di sini kita tambahkan gambarnya. Ini gambar saya sudah saya convert. Dan saya convert dari PPT ke gambar. Saya tinggal masukkan saja di sini. Slide 1 misalnya, ini. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya saya tambahkan add item untuk slide berikutnya. Slide ini bisa kita kasih judul ataupun tidak. Kita add lagi. Slide selanjutnya. Nah, slide ketiga, add item lagi. Kita scroll lagi ke bawah. Kita tambahkan gambarnya. Selanjutnya, add item lagi. Kita tambahkan gambar selanjutnya. Oke. Cukup 4 gambar dulu. Nah, setelah ini, kita bisa menampilkannya. Kita klik yang paling bawah ini, kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah selesai seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk pembagian kata yang pendahuluannya. Selanjutnya ada pengertian, ini belum saya isi. Oh iya, tadi sudah saya masukkan PowerPoint ya di sini. Nah, ini bisa di slide sama anak-anak ketika nanti dia tampil di layar monitornya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa menyisipkan di sini latihan. Caranya gimana? Caranya untuk mengubah ke menu edit, kita tinggal klik saja di sini setelan. Nah, ketika kita klik setelan, dia sudah muncul lagi seperti tadi. Nah, jadi mudah. Kalau misalnya mau lihat, berarti kita tekan interaktif konten. Kalau kita mau edit lagi, berarti kita tekan setelan. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan di sini latihan yang berbentuknya multiple choice. Saya klik lagi tadi Hpad, saya tulis di sini misalnya latihan 1. Oke. Latihan 1 ini saya membuat dalam bentuk choice ya. Untuk bentuk choice kita pilih kontennya yaitu multiple choice di sini ya. Ada multiple choice di sini, kita pilih multiple choice. Mesti dia loading seperti ini. Nah, ini judulnya bisa kita kasih ataupun tidak. Misalnya kita kasih di sini pembagian kata. Nah, di sini kita isikan dengan pertanyaannya. Misalnya di sini kita tulis
kita ketik isi titik-titik seperti ini, dan kita buat pilihan jawabannya di sini option, artinya pilihan jawaban. Ini kita ketik saja misalnya fiil. Nah, kalau misalnya dia benar berarti kita centang correct. Di sini fiil bukan jawaban yang benar, jadi dia tidak centang correct di sini. Nah, kalau misalnya benar berarti kita tekan correct ya. Jawabannya benar, isim, kita centang correct di sini. Oke, karena di sini standarnya itu pilihannya cuma dua, kita bisa tambahkan lagi dengan menekan add option. Nah, Nah, sampai di sini sudah 4 pilihan jawaban. Saya rasa sudah cukup untuk MTS. Kalau untuk MA berarti harus ditambah satu lagi ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bisa menyimpan untuk bisa melihat tampilannya seperti apa. Kita klik saja simpan dan tampilkan. Nah, setelah kita klik dan simpan dan tampilkan, maka dia akan langsung beralih ke interaktif konten yang bisa kita lihat ya. Di sini kita bisa melihat latihan satunya seperti ini. Setiap lafal yang menunjukkan nama manusia, hewan, binatang, benda mati, tumbuhan, dan lain-lain merupakan istilah dari, nah, coba kita isikan misalnya huruf, kita tekan cek, salah. Ini bisa diulang, jadi kita tekan misalnya di sini isim. Ternyata benar. Jadi murid langsung bisa melihat jawabannya. Untuk jawabannya, guru juga bisa melihat di sini summary and submit ya. Berapa progresnya, berapa skornya, dan berapa interaction progresnya di sini. Untuk skor latihan berapa, untuk pendahuluan kalau misalnya ada di sini yang belum diklik berarti dia ada apa-apa di sini. Begitu cara menambahkan multiple choice. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat soal isian ya. Untuk membuat soal lagi kita tekan lagi setelan. Nah, setelah kita tekan setelan, muncul seperti ini. Nah, latihan satu tadi saya sudah buat untuk multiple choice. Nah, sekarang saya akan tambahkan kontennya lagi menjadi isian ya. Nah, seperti ini. Nah, di konten selanjutnya, tadi kan saya add konten di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini di sini kita pilih yang fill the blank. Artinya isi yang kosong atau isian titik-titik ya. Kita klik di sini. Nah, di sini pilihan jawabannya nanti apa namanya soalnya nanti berbentuk isian titik-titik ya. Nah, judulnya juga kita kasih misalnya pembagian kata. Nah, selanjutnya ada tag description, artinya petunjuk cara menjawab soal. Ini dalam bahasa Inggris sudah ada, fill in the missing word. Kita ganti saja dengan bahasa Indonesia, bisa kita tulis isilah, atau ketiklah jawabanmu di sini, misalkan. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat tag block. Tag block itu artinya instruksi yang harus kita kerjakan ketika membuat soal. Nah, soalnya yang harus kita buat misalnya seperti ini. Also is the capital of Norway. Jadi soalnya berbentuk seperti ini langsung ada jawaban. Tapi di jawabannya itu kita beri bintang seperti ini. Di akhir dan di awalnya itu ada bintang. Itu menandakan jawaban. Ya. Di sini kita klik saja misalnya seperti ini. Kita klik, kita tulis jawaban. Misalnya di sini kita tulis nama tumbuhan termasuk ke dalam, kita kasih jawaban, kita kasih bintang, kita tulis di sini isim. Nah, mungkin anak-anak tidak menulis isim, mereka menulis isim. Jadi kita kasih tanda garis miring.
isim. Atau bisa jadi anak-anak tulisnya nanti i-nya besar, seperti ini. Nah, ataupun dia kasih i-nya besar tapi dia isim. Nah, seperti ini juga. Nah, ataupun dia ketiknya bahasa apa namanya kapital semua, seperti ini. Berarti dianggap benar juga. Atau dia ketik lagi isim, huruf besar semua seperti ini. Juga nanti dia akan dianggap benar. Nah, seperti ini format soal yang kita buat untuk isian ya. Nah, setelah seperti ini, nah kita scroll aja ke bawah. Ini tidak perlu kita tambahkan. Kalau kita mau buat soal lagi, bisa kita tambahkan konten. Tapi kalau tidak, kita tinggal tekan simpan dan tampilkan. Ini jangan lupa, karena nanti kalau tidak kita simpan dan tampilkan, maka nanti akan hilang dan kembali seperti semula ya. Oke, setelah kita simpan, muncul lagi seperti ini. Nah, kita bisa melihat di latihan 1 ini tadi sudah saya tambahkan isian titik-titik seperti ini. Nah, di sini sudah ada nama tumbuhan termasuk ke dalam. Nah, kita tulis. Jadi murid langsung bisa klik di sini, klik. Nah, dia langsung nulis isim. Nah, setelah ditulis, dicek sama dia. Cek, oh benar. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti dia salah nulisnya, misalnya contoh seperti ini, saya ulang. Nah, dia tulisnya tadi i sim huruf besar, ini m-nya besar. Karena dia salah nulis, pas dicacik salah. Karena jawabannya tidak ada. Jadi segala bentuk yang akan dijawab oleh siswa kita harus nulis di pilihan jawabannya. Oke. Mungkin ya ini saja untuk uh, interaktif book. Nah, nanti akan saya lanjutkan dengan video selanjutnya ya. Oke, terima kasih saudara-saudara sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan tolong subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.